Hingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu memberikan doa kepada almarhum, yaitu pembacaan Yasin, dilanjutkan dengan tahlil dan doa. Selawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, bahkan kepada seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin Bapak Ibu rukun keluarga yang saya hormati, untuk memberikan waktu, baiklah kita memasuki beberapa rangkaian acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Acara pertama pembukaan sebagaimana kami laksanakan. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh salah satu keluarga, yang akan dibacakan oleh mamanya. Untuk kepadanya dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh salah satu keluarga, yaitu Ibu Mama Nyanto. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kepada almarhumah, terlebih khusus kepada ibu yang membaca, kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu nasihat agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Asmiono SPD yang datang jauh-jauh dari Palopo memberikan kita wejangan-wejangan. Mudah-mudahan kita dapat mendengarkan dengan baik, menutup mulut dengan rapat, tapi insya Allah walaupun saya menyatakan menutup mulut, tapi insya Allah pasti nalatibuk ya penduk tadau. Jadi kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu diulang, sudah kencang. Yang saya hormati dan muliakan seluruh ahlul bait, rumpun keluarga, baik yang hadir atau mungkin yang tidak sempat hadir. Yang saya hormati dan muliakan seluruh tokoh agama, ibu-ibu majelis ta'lim, bapak-bapak sekalian yang tidak sempat saya sebutkan posisi tak masing-masing. Begitupun rasa terima kasih saya kepada Bapak MC dan hormat saya kepada beliau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alaz zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa azimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Bapak biar sedikit, tapi tambah sedikit suaranya. Ibu-ibu dia banyak, ramai suaranya. Sehat, Pak? Sehat. Nah, yang kencang suaranya nanti bisa nambah di meja. Nikmat kesempatan dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan. Ini yang membuat kita rame-rame fastabiqul khairat, berbondong-bondong kita berbagi rasa akan sedih yang dirasakan oleh rumpun keluarga kita ini. Walau sudah 40 hari, ya masih saja perasaan-perasaan kehilangan, perasaan-perasaan sepi. Sesekali ingat kepada almarhum ayahanda kita, ya suami daripada istrinya, sesekali itu pasti terasa, ya. Maka kita datang rame-rame untuk menghibur. Selanjutnya kepada Rasulullah kita bersolawat. Ayo sama-sama, 1 2 mulai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Muhammad. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, nah bilang Rasulullah, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kemudian nanti adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi makin banyak kita bersolawat, makin banyak peluang tak untuk dapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Dan solawat itu Bapak Ibu sekalian tidak mesti khusyuk kita seperti orang berdoa. Kalau tadi Bunda berdoa di dalam, saya di luar tidak berani goyang. Amin. Amin. Tapi kalau sholawatan kita boleh sambil geser ke atas. Allahumma sholli ala, tarik lagi, Muhammad. Ke kanan lagi, wa ala ali sayyid Muhammad. Itu apa nak baca senyum-senyum? Boleh. Boleh. Sampai kepala tak kepada Kanjeng Nabi? Sampai. Itu enaknya kalau sholawat dengan doa beda. Nah, kalau ngaji juga nggak boleh sambil main-main, ya. Zikir nggak boleh juga sambil main-main. Kan ada tong itu orang Pak Bu sambil zikir sambil main-main. La ilaha illallah. Kasih itu buku. La ilaha illallah. 2 bulan ke kita. La ilaha illallah. Sudah kapan ku bayar yang lalu nah. La ilaha illallah. Nah, mata naik dulu. La ilaha illallah. Tidak boleh, karena zikir kita sedang mengingat Allah. Tidak boleh, ya. Nah, jadi antara hati, pikiran harus menyatu mengingat Allah. Sir boleh, la ilaha illallah. Boleh, kencang boleh, ya. Ada orang yang nanti kencang zikirnya baru dia khusyuk. Ada juga orang tidak bisa khusyuk kalau kencang. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tidak apa-apa, boleh kencang suaranya zikir atau sir boleh. Nah, itu bedanya dengan sholawat. Makanya aku ajak bersolawat. Kemudian kata Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholawat 1 kali Allah kasih kita sholawat 10. Sholawat 10 Allah kasih kita sholawat 100 dulu Bunda, jangan buru-buru. Nah, 100 kali kita bersolawat, Allah kasih kita bebas tes masuk surga. Karena Rasulullah bilang, siapa yang bersolawat 100 kali kepadaku, maka bebas dia daripada munafik dan bebas dia daripada api neraka. Tuh, 100 kali setiap hari. Kalau bebas daripada api neraka berarti masuk surga tanpa tes. Tidak perlu lewat jendela masuk neraka, masuk surga. Nah, tidak sama dengan di dunia ini. Mau masuk sekolah ada biasa lewat pintu belakang. Nanti tajik di kakinya baru tahu rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada anak muda berdua sama ayahnya pergi naik haji. Pergi haji. Tapi di tempat-tempat yang mustajab ini anak muda dia tidak membaca doa. Kan harusnya di tempat yang mustajab itu berdoa supaya dikabulkan doanya. Karena tempat mustajab, tapi dia tidak. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Didengar sama jamaah yang lain. Lalu ditegur, ini tempat mustajab, kenapa kau nggak berdoa? Doa Ki. Yang belum dapat jodoh, doa minta jodoh. Ya, yang sudah lepas jodohnya, doa supaya tangkap lagi jodoh. Yang sudah dilacik, doa. Ini tempat mustajab.
Nah, kata anak muda itu, tadi berdua kak sama ayahku datang ibadah haji. Tapi dalam perjalanan saya punya ayah tiba-tiba sakit lalu meninggal. Nah, kuliah saya punya ayah berubah kepalanya menjadi kepala seekor kedelai. Apa? Keledai. Oh, saya kira kepala kedelai. Berarti ibu-ibu enggak tidur. Oh, juga aku tes. Ibu-ibu yang tegur saya, bapak-bapak tidur. Mengantuk ini. Tenang Pak. Tidak lama juga saya ceramah. Asal berhenti maka selesai maka itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berdua sama ayahku di dalam perjalanan sakit lalu meninggal. Kepalanya berubah menjadi kepala seekor keledai. Panik saya, tidak tahu apa bisa aku perbuat. Mau aku makamkan, kuburkan ini masih kepalanya, kepala binatang. Lalu tertidur saya dalam kepanikan itu. Mimpilah saya ketemu Rasulullah. Kok kasih tahu Rasulullah, tapi malah Rasulullah yang bilang duluan sama saya. Stop, jangan mau kok kasih tahu saya Ces. Ku tahu nih. Bina Rasulullah dalam mimpiku, ayahmu memang seperti itu balasannya karena dia pemakan riba. Oh, tidak ada di sini. Sana jauh. Ngasih pinjam orang 1 juta, tapi harus kembali 1.200.000. Orang susah, kagak ada pakai beli beras, kagak ada pakai bayar sekolah anaknya, datang minjam sama dia 1 juta. Oke, orang apa-apa. Nih 1 juta, tapi ingat harus kembali 1.200.000. Nah, yang 200-nya riba. Nah, itu rentenir. Nah, wajar. Dan memang seperti itu kata Rasulullah, balasannya pemakan riba. Tapi tenang kata Rasulullah, malaikat Jibril sudah datang memberitahuku hal ayahmu, makanya ku tahu. Dan ayahmu bersolawat kepadaku 100 kali setiap hari. Tidak ada yang kasih tahu Rasulullah, tidak ada. Ya, cuman malaikat Jibril datang memberitahu keadaan ayahnya setelah meninggal. Kepalanya menjadi seekor himar, ya, keledai. Tapi nggak ada yang kasih tahu Rasulullah bahwa ini bapaknya, ayahnya bersolawat 100 kali setiap hari. Kata Rasulullah, ayahmu bersolawat kepada aku 100 kali setiap hari, maka aku mohon syafaat kepada Allah. Syafaatku diterima Allah, dosa ayahmu sudah diampuni Allah. Bangun aku dari tidur, kata anak muda itu. Kulihat wajah dan kepala ayahku sudah berubah seperti semula dan wajahnya seperti bulan purnama. Subhanallah. Ayo, selawat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Usahakan Bunda ya. Selesai sholat subuh, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Buru-buru Pak Ustaz, 25 mau saja. Nanti sholat duhur lagi 25, selesai lagi sholat asar 25, selesai lagi sholat maghrib 25, selesai lagi sholat isya 25, 5 kali 25, 120, lebih dari 100. Boleh 1 kali cash, boleh. Selesai sholat isya kita program memang, ya. Nah, langsung cash 100. Jangan lupa. Wajib Ustaz? Enggak, siapa yang mau, ya, yang mau saja. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berpulangnya ayahanda kita. Hari ke-40 tidak salah ya. Hari ke-40 ini. Namanya tadi almarhum Basri. Basri siapa? Basri Hasan. Ya, almarhum Basri Hasan. Bolehkah 40-an hari? Bolehkah 100 hari? Bolehkah nanti 1 tahunnya? Boleh, tidak ada larangan. Bahkan Rasulullah bersabda, Bapak saudaraku, ma min muslimi wala
muslimatin usiba bimusibatin fatazakkaroha wa in tawla ahduha fayastarji'u illa jaddadallahu inda zalika fa'atahu misla ajriha yauma usib. Siapapun muslim laki-laki atau muslim perempuan yang ditimpa musibah, kemudian setelah lama musibah itu, bunda, lama musibah itu, 40 hari nih, lalu dia ingat kembali musibah itu, dan diperbaharuinya kalimat tarjiknya. Apa itu kalimat tarjik? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena yakin Kak banyak tidak perbaharui kalimat tarjiknya tadi ini, ya. Maka kata Rasulullah, Allah memperbaharui suasana dan keadaan hatinya dan memberikan pahala kepadanya sebagaimana pahala yang didapatnya ketika pertama kali musibah itu menimpanya. Tuh. Jadi boleh bunda, ingat masa kita dikena musibah. Dulu Allah kasih rumah tangga ini, keluarga ini karena kesabarannya Allah kasih dia surga. Hari ini lagi Allah kasih dia surga. Banyak nih kapling tak di sana, ya. Nah, tinggal jaga-jaga itu kapling. Bagaimana cara jaga kapling tak di surga? Baik-baik ki. Karena ada di rumah tak, ada di kapling tak. Kalau tidak baik-baik ki, maka orang lain yang akan ambil. Sama Tommy juga, kalau kita punya kebun, punya lahan, ladang, sawah, kalau tidak kita kerja, tidak kita jaga, orang lain datang bercocok tanam. Maka wahai saudaraku, rumpun keluargaku di sini, ayo kapling tak sudah ada di dalam surga karena kesabaran tak. Tinggal kita jaga. Jaga apanya? Jaga supaya kita berjalan lurus, jangan sampai keseliu. Sholat tak dijaga, puasa tak dijaga, sempat-sempatkan waktu tak mengaji, ya. Nah, supaya kita bisa sampai di sana. Nah, olehnya itu Bapak saudaraku, saya mau ingatkan kita. Ini iblis, setan Pak saudaraku, ibu-ibu. Itu setan tidak akan pernah berhenti menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari jalannya Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum syiratakal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksyarhum syakirin. Kata Allah, iblis berkata, Allah yang bilang dalam Al-Quran, nah kasih tahu ki bahwa iblis itu bilang begini, ya Allah, karena engkau sudah menjadikan aku tersesat. Tuh. Karena engkau sudah menjadikan aku tersesat, kata iblis, maka sungguh aku tidak akan membiarkan mereka semua berada di jalanmu yang lurus. Ku kasih jauhi, akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dan dari sebelah kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang taat kepadamu. Kurang ajarnya itu iblis. Diusir dari surga oleh Allah. Menantang ya. Seolah bahasanya begini, ayo Tuhan kita mau lihat siapa banyak pengikutnya. Mana banyak manusia yang ikut kepadamu, atau manusia itu lebih banyak ikut kepadaku. Nah itu kata iblis. Makanya hati-hati Bapak Saudaraku. Ya, dengan musibah seperti ini saya bilang tadi, ada di kapling tak di surga, tinggal kita jaga. Nah, apa maksudnya? Bahwa iblis akan datang dari depan Bapak Saudaraku. Maksudnya Bu, begini Pak, iblis itu depan kan yang dituju, berarti alam akhirat.
Iblis akan berusaha untuk membuat hati ini ragu akan kehidupan akhirat. Ada nggak kehidupan di akhirat ya? Kalau kita sudah mati, apa iya ya nanti hidup kita? Apa ada ya kehidupan di alam kubur yang disebut dengan alam barzakh itu? Apa iya ya kalau mengaji kayak tadi sampai pahalanya di sana? Kayaknya enggak deh. Itu kata-kata iblis yang berbisik di dalam hati seseorang. Bukan hati kita, karena kalau hati kita kan tadi ngaji semua. Kita lakukan sedekah-sedekah ini karena yakin tak. Gitu? Jadi orang yang tidak percaya itu ditanamkan rasa keraguan sama iblis. Nggak mungkin lah, masa bacaan Al-Quran bisa sampai di sana? Kalau ada yang bertanya seperti ini, kasih tahu, mari kita buktikan. Kau mati dulu baru aku bacakan Qul Huwallah. Kalau tidak sampai nanti pahala bacaan Qul Huwallahnya, tinggal kau SMS, Ustaz, nggak sampai pin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu perbuatannya jin, perbuatannya iblis, membuat kita ragu. Makanya kita malas beribadah, ya. Tidak mungkin ada kehidupan akhirat. Itu perbuatannya jin, perbuatannya iblis. Yang kedua, dia akan datang dari belakang. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Dia datang dari belakang, ini belakang yang kita tinggali. Berarti arah tujuan tak di depan, akhirat. Yang kita tinggali belakang ini, berarti dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, akan kita tinggali. Maka iblis akan menjadikan kita hubbud dunia, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Sehingga karena urusan dunia tak terkadang tidak mau mengaji, tidak mau kita sholat, tidak mau kita puasa. Ada anak muda saya tanya dulu, kenapa kau tidak puasa? Saya Ustaz, kalau puasa kamu mah kodok. Kamu mahnya kalau tidak puasa. Padahal kalau kita puasa, Bapak Saudaraku, insya Allah mata sembuh. Sembuh itu mata. Karena puasa itu adalah obat. Ini lambung kita kan butuh istirahat juga dari apa itu, melumat itu makanan dan minuman yang masuk. Jadi butuh istirahat. Ibarat mesin lah. Kalau non-stop 1 kali 24 jam bisa-bisa panas lalu meledak. Maka dengan berpuasa insya Allah sehat. Bahkan ada anak muda yang nangis, ya, orang hari raya. Kenapa kamu nangis? Saya menangis karena puasa kemarin 1 jika laku, 29 itu batal semua. Saya bilang betul-betul kau laju kamu tuh. Aku jika lainnya 29 batal semua. Undangan puasanya toh? Ya, mereka semua di kelompok-kelompok yang kemarin orang Lebaran pas 30 puasanya, mereka hari pertama langsung Lebaran. Mereka semua kelompok-kelompoknya itu. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena urusan perut, dunia yang dia pikir, kepuasan daripada nafsu makannya, nafsu minumnya, itu jin, setan yang menjadikan kita hubbud dunia, cinta kepada dunia. Mak terlalu cinta kepada suaminya. Cinta sama suami kamu? Boleh cinta, tapi jangan terlalu. Bu, cinta sama suami? Jangan terlalu. Kalau suami pergi ke masjid, biarkan dia, jangan diurus terlalu banyak. Cinta iya cinta, nah suami tak juga cinta sama kita, tapi jangan gara-gara kekhawatiran kita, jangan suamiku nanti di sana digoda sama berondolan. Jangan nanti di perjalanan ke masjid ada jablay. Jangan, lalu suami nggak jadi ke masjid. Hubbud dunia namanya, terlalu cinta kepada suami.
Diikat saja dalam kamar, jangan Bu, jangan. Begitu pula kita Pak, laki-laki jangan terlalu cinta kepada istri. Jadi gimana Bu? Jadi Iya, kami para kesini, laki-laki kesini, jangan kesini. terlalu cinta kepada istri. Karena ini dunia istri, dunia suami, pasti kita akan tinggali. Yang menjadikan kita terlalu cinta, khawatir tinggi, itu adalah perbuatannya syaitan. Sampai-sampai istri mau pergi taksiahan seperti ini, hari 40, jangan mau kau pergi di sana, ketemu pas sama mantanmu nanti. Boleh kau pergi tapi sama Ki. Nah kalau begitu boleh. Sama-sama, yang penting jangan larang. Kalau sama-sama boleh, bergandengan tangan. Kesandung, aduh ayang, kenapa di mana mata? Boleh. Ayang beb. Boleh. Yang penting jangan dilarang-larang. Maka ibu-ibu pergi pengajian majelis taklim, laki-laki suami nggak boleh larang. Boleh kita larang, tapi kasih dia pengajian di rumah tak. Ajari dia istri tak. Kalau tidak bisa kita ajari, biarkan dia kalau dia ada kesempatan pergi pengajian. Ya? Nah, kenapa Bunda? Tidak mau diajar mengaji, ya itu susah. Jangan Bunda, mengaji itu la ilaha. Nanti di surga itu makin tinggi baca baik. Allah bilang baca terus dan engkau berada di tingkatan surga sampai di mana terakhir kau membaca ayatnya Allah. Makin banyak kita baca Bunda, makin tinggi bacaan tak, makin tinggi posisi tak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, dunia ini akan kita tinggali. Jadi jangan terlalu hubbud dunia. Cinta dunia itu perbuatannya syaitan. Ya kan suami, lepas dia dengan senyuman pergi sholat di masjid. Bahkan kalau ada anak masih kecil, biar dia bawa anaknya ke masjid. Malam Jumat biarin dia. Orang bilang banyak malam sunat, malam Jumat, malam sunnah jam pergi masjid, Fred. Biar dia ke masjid. Kita mengaji tong maki di rumah Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak kecilnya datang. Mimi, mama. Nah, jangan berhenti ngaji, kasih masuk dalam mukenanya. Ya, kasih masuk, lanjut ngajinya, biarin dia. Innaka laminal mursalin. Datang bapaknya. Kasih masuk juga. Sakit Pak, digigit Pak. Lanjut ngajinya. Bapak direkam enggak? Masa kalau anak-anak yang gigit Mak Padi, kalau orang sarung gigit Mak Padi. Sudah. Saya bilang ngaji terus, baca yasinnya, kasih masuk anaknya, nggak perlu berhenti. Kasih masuk juga bapaknya. Kasih masuk juga bapaknya. Kalau bapaknya datang, biar kita sudah sampai di mana ngajinya, biar baru mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Datang bapaknya dari masjid. Sadaqallahul azim. Tongan nak Bu, mak dosa ki lanjut mengaji. Dengar lagi, sadik nak Bu. Mak dosa ki lanjut mengaji. Kalau anak kecil tak datang 1 tahun mau mimi, boleh
lanjut ngaji, kasih masuk. Bapaknya juga. Banyak. Sodok. Langsung berhenti ngaji. Itu. Tidak boleh bundaku sayang, bundaku sayang, tidak boleh. Madosa ki, ya. Madosa ki bundaku sayang, tidak boleh. Ya, harus berhenti, ya, tidak boleh. Sedangkan mau puasa sunat saja, mau puasa sunat, tak boleh. Hari ini Rabu kan? Besok Kamis, puasa sunat ki besok yang biasa puasa sunat, tapi suami tak misalkan baru pulang dari Sorako, baru pulang 1 bulan dia di sana, nah datang nih, minta izin lalu di sana sama bosnya, cuti, tanpa datang suami tak nanti sore kita bilang Pak, hari Kamis besok mau puasa sunat, nggak boleh. Izin sama suami, kalau dia bilang boleh lah Bu, boleh, tapi kalau dia bilang jangan Bu, nggak boleh puasa sunat ki dosa Bu, nggak dapat pahala. Suami sudah izin cuti dari jauh-jauh sampai di rumah hari Kamis nganggur. Kenapa kayak ibu orang bilang nganggur? Nggak boleh puasa, ya, nggak boleh. Bunda, itu Bunda. Nggak boleh. Memang begitu istri soleha, ya, suami harus nomor 1. Iya kan? Kan kalau waktu belum menikah, surga tak dalam ridho ibu dan ayah kalau istri. Tapi setelah menikah, maka surganya bunda-bundaku sayang semuanya ini bunda-bundaku semua, surga tak ada di dalam ridho suami. Apalah artinya jidat tak hitam karena sujud, air mata tak berurai setiap malam dalam tahajud, dalam doa tak, ya puasa Senin Kamis, sodakoh tak lancar, tapi kepada suami kita tidak baik, maka stop, kau mencuri hatiku. Nah, boleh. Bahkan ku kasih tahu ini Rasulullah dalam sabdanya menyampaikan, kalau suamimu membutuhkan seorang perempuan dibutuhkan oleh suaminya, artinya berarti istri-istri dibutuhkan oleh suaminya di atas kendaraan, maka dia harus melayani suaminya. Di atas ojek kasih, di atas Grab. Ini sakingnya bunda, ya, perumpamaan dari Rasulullah. Cari mungkin hadisnya, ada hadisnya tuh. Saking tidak bolehnya, ya, macam-macam sama suami tuh bunda. Makanya kalau ngaji berhenti ngaji, puasa sunat tinggalkan puasa sunat demi senyum kepada suami, ya, mesra kepada suami. Kenapa bunda? Memang besar kepalanya suami, tapi lebih besar lagi kepalanya istri. Dengar kasih tahu ya istri semua. Mau ki gampang masuk surga? Mau ki gampang masuk surga? Kata Rasulullah, dengar ki. Iza shallatil mar'atu khamsaha wa somat sahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati siti. Apabila seorang istri sudah sholat 5 kali dalam sehari semalam, sholat, udah kan? Udah. Lalu dia berpuasa pada bulan Ramadan, sudah? Lalu dia menjaga kemaluannya, artinya dia menjaga kesucian dan kehormatannya hanya untuk suaminya saja. Udah kan? 3 kan? Lalu yang kata kuncinya, dia taat kepada suaminya
maka dikatakan padanya, udkhulil jannati, silahkan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Tuh. Tidak besar kepala tak? Besar. Kalau ada yang tidak besar kepalanya, tidak bangga-bangga dengan hadisnya Rasulullah ini, berarti tidak bersyukur atas nikmat Allah yang demikian enaknya perempuan masuk ke dalam surga. Ya bunda, memang seperti itu bunda. Sebelum menikah wajib bakti kepada ibu dan ayah. Tidak ada gunanya sujud seorang anak. Ini kami laki-laki nih Pak Bu. Tidak ada gunanya kami puasa ngaji apa kalau tidak taat berbakti kepada ibu. Ya, walaupun sudah jenggotan, walaupun sudah putih rambut, tidak ada gunanya. Tapi kalau bunda-bunda, kepada suamilah kita cari surga. 4 saja bunda kuncinya. Sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, jaga kesucian tak hanya untuk suami tak seorang, kecuali telapak tangan saja boleh dilihat sama wajah. Ya, itu saja boleh kita perlihatkan. Selain itu aurat, jaga itu semua, jangan ada laki-laki liai. Ya, kemudian kita taat kepada suami tak, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Kami laki-laki nggak ada jaminan seperti itu. Sudah sholat, lalu puasa, lalu menjaga kesucian, lalu kami sayangi istri, nggak ada jaminan seperti bunda-bunda tadi, nggak ada. Nah, ayo bunda, saudaraku semuanya, boleh cinta kepada istri, boleh cinta kepada suami, tapi jangan sampai kecintaan itu membuat kita lalai, jauh, lupa untuk mencari bekal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang namanya cinta itu kan biasanya cindolok natate, ya kan? Nah, sekarang gitu, nah bilang aku padamu istriku tercinta. Iya. Sekarang Ji, kau yang masih cewek, kalau ada adik-adikku cewek, kau yang masih cewek, sekarang itu laki-laki dan bilang hanya kau seorang pujaan dalam hidupku. Itu ketemu sama kau, wahai adikku yang cewek. Nanti kalau dia ketemu sama yang lain, dia bilang hanya kaulah bunga-bunga dalam hidupku. Ketemu lagi sama yang keempat, ketiga, dia bilang hanya kaulah sandaran hidupku adinda tersayang. Itu cowok. Ketemu sama yang keempat, oh adindaku sayang, hanya kaulah sandaran sepedaku. Dasar. Jadi jangan terlalu percaya dunia ini, jangan gara-gara laki-laki cowokmu, wahai adik-adikku gadis, lalu kau belakangi makmu, kau belakangi bapakmu, disuruh pergi membeli sayur, beli ikan di pasar, tapi terlanjur kau janjian sama cowokmu, lalu kau bilang mau kau pergi kerja tugas, mah ada PR dari pak guruku. Di mana PR-mu? Di situ di taman kota. Gara-gara laki-laki kau seperti itu, jangan. Ya. Nah, sebentar gitu, laki-laki itu memang buku kasih tahu, bu. Kalau ada anak gadis tak kasih tahu, nah bilang Pak Ustaz, itu laki-laki buaya darat. Ustaz Ki, buaya darat itu laki-laki, jangan terlalu dipercaya. Ya? Bagaimana kalau takut sama laki-laki? Kenapa dia takut sama laki-laki? Iya, laki-laki itu buaya darat, benar. Makanya jangan dipercaya maksudku. Tapi cowok-cowok di belakang, mohon maaf, kalian yang masih cowok, jangan marah sama Ustaz. Walau ku bilang kalian buaya darat, singkam aja Ki, saya juga dulu cowok. Pokoknya laki-laki itu bu, dikoleksi, diseleksi, di audisi, baru di resepsi. Bawa laki-laki. Gue bela kau anak muda. Pokoknya kita laki-laki dibilangi buaya darat. Tenang, masih dapat jodoh. Kenapa? Karena perempuan itu puarang. Ya buaya, puarang, mana ganas?
begitu, lalu tidak pergi kita sholat, tidak pergi kita mengaji, lalu kita membangkang sama orang tua, lalu kita membangkang sama suami, jangan. Ya, itu perbuatan setan yang membuat kita membangkang kepada orang tua, setan yang membuat kita membangkang kepada suami. Ya, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Bapak, Ibu, bunda-bunda semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah jam berapa? Wis, sudah jam 6:30. Setengah 7 kurang 1 jam. Setengah 6. Kalau saya lanjut tidak makan tidak. Oke, saya mau bilang begini bunda. Aku kasih tahu dulu. Di lain kali kita lanjut ya, tapi ada beberapa hal mau aku sampaikan. Sekarang saudaraku ayah sudah pergi. Saudara-saudaraku, mana bunda istrinya? Bunda, suami kita sudah pergi. Maka kata Rasulullah, iza mata, apa dia bilang? Apabila meninggal anak cucu Adam, in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun solihah yad'u lahu. Kalau meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amalannya. Perbuatannya udah terputus. Dia mau mengaji tidak bisa mengaji, dia mau sholat tidak bisa sholat, dia mau tersenyum tidak bisa tersenyum, terputus semuanya. Nah, makanya bunda, ayo biasakan kalau pergi ke tempat orang meninggal. Kalau bunda-bunda sih mantap dia, kalau ada orang meninggal mantap dia langsung masuk biasa ke dalam, minta izin buka kain penutup wajahnya, nalia kodong begini kalau orang meninggal begini toh, paling juga saya nanti. Bagus kalau bunda-bunda. Bapak-bapak gini pak, kita yang laki-laki kalau ada orang meninggal ya tidak pernah berani masuk di dalam rumah, langsung tinggal di depan atau pura-pura langsung ke belakang ambil parang. Ya, lihat-lihat kodong itu pak, lihat-lihat terputus sudah amalannya itu pak. Matanya sudah tertutup, ya matanya sudah tertutup. Maka kita yang masih hidup kasih tutup matanya, kan membelalak matanya itu orang kalau sudah meninggal kan. Nah, kita yang tutupi karena sudah terputus, tidak bisa media itu kasih tutup matanya sendiri, tutupi. Nah, matanya masih melihat juga tutupi lagi, masih melihat juga tutupi lagi, melotot matanya, lari maki. Illa min salasin, kecuali 3 hal bunda, ayah semuanya 3 hal yang masih tetap ada hubungannya dengan almarhum. Yang pertama apa itu bunda? Apa tadi? Apa? Sodakatun jariyah, sodakoh jariyah yang terus mengalir. Kalau ini bukan sodakoh jariyah namanya bunda, tapi sodakoh saja. Ya, sodakoh jariyah itu misalnya bunda nyumbang ke masjid untuk tehel misalnya, sodakoh jariyah. Ya, atau untuk pemasangan air PDAM di masjid, atau ada sumur mau digali nggak cukup biaya galinya, di situ infakkan di situ. Maka selama air sumur itu masih dipakai oleh orang banyak, selama itu pula pahalanya ngalir kepada almarhum, diwakafkan seperti itu bunda. Nah, kalau ini sodakoh namanya sodakoh. Nah, apalagi bunda, yang kedua itu au ilmun dulu, au ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini almarhum luar biasa bunda, suami kita alhamdulillah ya Pak Imam, ilmunya bermanfaat selama 17 tahun kurang lebih saya dengar yang lalu dari ya, menjadi imam, ilmunya bermanfaat, dia pimpin orang sholat ya. Yang mungkin waktu itu masih kecil-kecil belum rajin sholat, tapi karena ayah pimpin dia sholat sudah 17 tahun, akhirnya dia rajin sholat,
maka selama ini anak rajin sholat terus ngalir pahalanya untuk ayah almarhum. Apalagi itu anak, nah ikuti bacaannya misalnya Pak Imam, oh gara-gara Pak Imam kencang bacanya, nah tahu nih bagaimana dia berdoa, nah tahu nih bagaimana dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ngalir terus pahalanya. Tuh. Maka bunda-bunda, ayo rajin. Bukan hanya guru agama, matematika boleh, bahasa Inggris boleh. Ya, kita ngajarin orang. Terus nanti dari ilmu dunia itu pintar dia bahasa Inggris, pintar dia matematika, pintar dia komputer, dia cari nafkah untuk istri, untuk ibunya, untuk ayahnya, untuk anak-anaknya dengan cara yang halal dari ilmu yang kita ajarkan. Maka selama dia mencari nafkah dengan ilmu yang kita ajarkan itu, selama itu pula kita mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah mati. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku, ini saudara-saudaraku, anak-anaknya almarhum, mungkin kakak dia atau saya, kayak kakak, ya. Awaladun solihah yad'ulahu. Tinggal kita doa tak saudaraku yang diharapkan oleh ayah sekarang. Ya, bukan hanya mendoakan, mensodokahkan seperti ini, anak soleh namanya ini, perbuatan seperti ini. Ya, jadi nanti tidak dikatakan kita berbakti itu kalau kita kasih cantik-cantik itu batu nisannya, dibelikan batu nisan yang cantik, yang ada ukiran-ukirannya, ada gambar-gambarnya baru tinggi. Ndak berbakti namanya itu anak, karena itu tidak ada manfaatnya untuk almarhum. Tidak ada manfaatnya itu bunda. Saudaraku, tidak ada manfaatnya. Untuk siapa pala itu? Untuk kita yang masih hidup. Karena kalau pergi ke nanti ziarah kubur, ini tidak anunya ayahku ini. Oh, ini tidak kuburannya suamiku. Ini ku kenal ini, itu ada namanya itu. Nah, itu saja. Tapi kalau beliau secantik apapun batu nisan itu, bersih apapun di situ, bunga bertaburan harum di situ, tidak ada manfaatnya untuk Allah. Yang manfaatnya ini nih, sedekah-sedekahnya ini. Nah, tuh. Nah, sering doa-doakan almarhum. Olehnya itu tabe bunda, ayah, semua saudara-saudaraku, jangan sampai seperti kebiasaan di kampung sebelah yang saya juga biasa tempati taksiyah begini. Tapi sekarang sudah mulai kurang karena aku nasihatku begini. Kalau ada acara meninggal bunda, ayah, saudaraku, jangan lalu kima domino. Jangan kima domeng. Jangan kima joker, jangan kima kartu, ya. Karena orang meninggal itu bapak ibu saudaraku, kita tak pernah tahu bagaimana yang dia alami di sana, bagaimana senangnya dia ketika kita mengaji untuk dia kayak tadi bunda-bunda ini, bagaimana senangnya dia ketika kita berdoa untuk almarhum ayahanda. Senangnya bukan main beliau ketika kita bersedekah seperti ini. Sampai ada ahli kubur yang dilihat oleh orang yang alim, dia antang-antang duduknya. Ahli kubur yang lainnya pada rebutan dalam mimpi lihat. Ditanya sama orang yang alim ini, kenapa kau tenang-tenang dudukmu? Nah, itu orang pada rebutan sesuatu. Kenapa kau tidak ikut rebutan? Dia bilang, oh, orang kaya mak saya. Kenapa kau bisa kaya? Anakku setiap hari mengirimiku bacaan Al-Quran. Dia penjual sarabi di pasar. Terbangun ini orang alim dari tidurnya, pergi dia ke pasar, nah cari, nah dapat betul ada penjual sarabi. Tak tahu dia penjual sarabi. Tahu kita? Lalu dia lihat dari kejauhan, komat kamit mulutnya. Ditanya, kenapa kau komat kamit terus mulutmu? Dia bilang, saya membaca Al-Quran, ku hadiahkan pahalanya untuk ibu ayahku yang sudah meninggal dunia. Tuh, yang menyebabkan dia kaya. Nah, maka ayo saudara-saudaraku, jangan lalu ada mak domeng kalau besok lusa ada tetangga, saudara, siapa saja di sini yang meninggal dunia. Lebih baik kita mengaji. Kalau pada tidak bisa mengaji, duduk-duduk maki saja. Ikut simpati, ikut mendoakan, mudah-mudahan kodong almarhum baik-baik saja perjalanannya kembali pulang kampung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ayo jangan. Saya kira ini saja saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih. Sayangilah, kasihanilah kami semua, Allah.
Ya Allah, kasihanilah, sayangilah almarhum orang tua kami, suami dari saudara kami ini ya Allah, Bapak Basri. Ya Allah, luaskan kubur beliau, lapangkan kubur beliau, terangi kubur beliau ya Allah. Jadikan kubur beliau sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha menerima, Engkau maha mendengar. Terimalah permohonan kami, terimalah segala sedekah dari ibunda, dari istri saudara kami ini ya Allah, sedekah makanan, sedekah minuman, atau sedekah lainnya ya Allah, terimalah di sisimu ya Allah, dan berikan kemuliaan daripada sedekah itu untuk almarhum Bapak Basri ya Allah. Ya Allah, mandikan beliau, bersihkan beliau dengan embun dan salju, sebagaimana kain putih dibersihkan dari segala kotorannya ya Allah. Mereka saudara-saudara kami, handai tolan kerabat yang datang membantu, datang berdoa, datang mengaji untuk almarhum saudara kami, ayahanda kami, suami dari saudara kami ya Allah, balaslah mereka dengan balasan terbaik di sisimu, karena kami rumpun keluarga tidak mampu membalas mereka. Jangan Engkau biarkan kami berpisah, jangan Engkau membiarkan kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Allah, sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan, keliru, salah, khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz, di mana nasihat disampaikan kita anggap benar, karena kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, tentu saya mewakili keluarga terus kepada Haji Neneknya Putra menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh rukun keluarga yang hadir pada sore hari ini untuk menghadiri acara yasinan, tahlil, dilanjutkan dengan acara ceramah. Keluarga Neneknya Putra menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kedua, tentu di dalam kegiatan seperti ini kami keluarga atau Neneknya Putra pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Tetapi kesalahan dan kekeliruan yang terjadi di acara pada sore hari ini tidak ada unsur kesengajaan, tapi itu adalah merupakan keterbatasan rukun keluarga. Oleh itu kepada keluarga menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Demikianlah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pemandu acara, di mana di dalam acara ini terdapat kesalahan kekeliruan, saya selaku pemandu acara menyampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mari sini ke sini. Tidak pernah balik lagi ke kan? Siapa yang di Kalimantan? Saya. Oh kita. Kalau kita? Kalau saya di Makassar. Oh Makassar. Oh ya tahu. Jadi tidak balik. Kalimantan. Nggak balik sudah, belajar sudah mama.
Langsung juga ke sini. Ayo pas tas Ayo. pergi ki baru sendiri mama deh. Iya. Jam makin pergi. Makanya dari itu waktu ada di bab itu saya pergi. Tinggal satu surga sekarang tinggal mama mani. Iya. Jangan kesehatan ya.